Ya, shalom alaihim besim hamasya. Alaihi salam. Salam damai selalu buat kita semua. Hari ini kita mau belajar ya pada hari Rabu tanggal 29 ya bulan 6 2022. Ya. Pembelajaran kita hari ini ada beberapa pembelajaran yang mereka pertanyakan tentang ketuhanan atau keilahian Tuhan orang Kristen. Ya. Yang pertama tentang tauhid. Ya, tauhid atau dari kata juga dalam bahasa Indonesia esa. Ya. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah keesaan di dalam Tuhan. Ya. Sebab ya kita melihat bahwa semua ya agama yang mengajarkan tentang yang sama, tentang keesaan Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Markus 12 ayat yang ke-29. Markus 12 pasal 12 ayat 29. Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Yesus juga mengajarkan bahwa hukum yang terutama dan yang terpenting atau yang terutama ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, kelihatannya Yesus ini mengutip juga dari kitab Tanakh, ya, dalam kitab Taurat. Kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya. Sema Israel Yahweh Eloheno Yahweh Echad. Ya. Di sini dikatakan Sema Israel Yahweh, ya. Karena ini terjemahan. Kita juga belum tahu dalam panggilan Allah, ya. Di sana dituliskan dengan kalimat huruf mati. Dalam bahasa Ibrani YHWH, ya. Kita tidak tahu dengan YHWH ini mau dibaca apa. Bisa dibaca, mungkin dibaca Yahweh, bisa dibaca Yahwo, bisa Yahwi, ya. Intinya ya, yang dituliskan oleh orang-orang Yahudi, ya, mereka menggunakan kalimat huruf mati dalam Yahudi YHWH, dan kita tidak tahu cara membacanya, vokalnya seperti apa, landasannya seperti apa, ya. Itu sebabnya ya bagi kami, bagi saya, ya, kalau ada gereja yang tidak mau menyebut nama Allah, harus memakai nama Yahweh, ya saya rasa salah juga, karena mereka harus tahu tentang sejarahnya dan makna-maknanya dalam penulisan. Ya, kita tidak tahu itu dibaca bisa dia Yahweh, bisa dibaca Yahwo, ya Yahwi, kita nggak tahu karena tertulis dalam konteks bahasa aslinya YHWH. Ya, jadi ya hukum yang utama ialah tentang ehad, keesahan, ehad gitu, bukan ehid. Kalau ehid ya satu, kalau ehad itu satu keesahan atau jamak. Ya, jamak ya berarti ada Bapa, ada Roh Kudus dan Firman. Ya. Nah, banyak orang-orang anti daripada Tritunggal, anti daripada tentang ketritunggalan. Ya, banyak ajaran-ajaran. Ya, ada yang mengatakan Tritunggal adalah penegasan daripada pengajaran dari Konsili Nikia. Ya, dalam Konsili Nikia hanya menegaskan ya tentang ketritunggalan Allah. Ya, di Alkitab secara mutlak penulisan tentang Tritunggal memang tidak ada, tetapi ya simbolik daripada itu semua ada.
Ya, kita lihat kalau kita pelajari dari Kejadian 1 ayat 1 dan sampai 3, ya saya sudah pernah saya singgung di YouTube saya yang sebelumnya. Nanti saudara bisa lihat di sana, ya. Ada Bapa, ada Roh Kudus, dan ada Firman, dan itu ketritunggalan. Ya, Allah yang memang hidup, Allah yang benar, dia punya Roh Kudus dan punya Firman. Roh Kudus adalah fungsinya untuk menghidupkan, Firman adalah untuk penciptaan. Ya, jadi ya Allah kalau tidak punya Roh Kudus, ya tidak bisa menghidupkan manusia, dan tidak bisa Firman, bagaimana menciptakan alam semesta. Nah itu, jadi Allah secara simbolik di dalam kitab Kejadian sudah ada Tritunggal itu sendiri, ya. Dan kita lihat, ya, ternyata hukum yang utama yang pertama tentang keesahan, tentang ketritunggalan Allah, ya. Itu sebabnya orang Kristen sendiri harus memahami tentang kealahan. Barulah kita bisa mengasihi Allah dan kita bisa mengasihi sesama. Itu sebabnya di ayat Markus yang 12 ayat 19 tadi, katakan, coba dibaca lagi. Markus 12 ayat yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jadi kita harus memahami tentang kealahan, barulah di ayat berikutnya selanjutnya, ayat yang ke-30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, jadi kalau ingin kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama, ya kita harus mengerti dulu nih tentang kealahan kita. Ya, inilah hukum yang utama yang memang Yesus ajarkan tentang keesaan Allah, kealahan kita. Kalau kita tidak memahami ini, bagaimana kita bisa mengasihi Allah dengan benar? Ya, banyak orang saya dengar, ya, yang penting kita mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama, itu hukum utama. Tapi mereka lupa melengkap ayat di atasnya, ayat yang ke-29. Ya, seharusnya mereka harus memahami ayat 29 dulu, baru kita memahami tentang pengasihan Allah dengan manusia. Itu hukum yang terpenting. Ya. Lalu apalagi yang memang Yesus ajarkan kepada kita, hukum yang utama? Ternyata hukum yang utama bukan hanya sebatas keesaan Allah, tetapi kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus pasal yang ke-15, pasal 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Iya. Pariduka kerhuman en protis. Karena aku telah berikan yang paling penting atau paling utama. Apa yang paling utama? Dikatakan hoki parabon, yang aku sendiri telah terima, bahwa Kristus apitin, Kristus telah mati. Jadi hukum yang utama, yang terpenting adalah tentang kematian Kristus. Ya, selain kita mengenal tentang keesaan Allah, juga kita harus
tahu tentang makna kematian Kristus. Karena inilah yang terpenting atau yang terutama. Karena untuk hoperton, hamartion, bagi dosa-dosa kita, menebus untuk dosa-dosa kita, dan sesuai dari kitab suci, ya, dan para nabi-nabi. Ya, jadi hukum yang utama ada dua, tentang keilahian, tentang keesaan Allah, dan juga tentang kematian Kristus. Ini berkaitan, ya. Jadi berarti ada dua hukum penting di dalam Injil. Yang pertama adalah tentang keesaan Allah, yang kedua tentang Kristus dan karyanya. Ya, itu penting sekali. Ya, itu sebabnya ya dalam gereja apostolik ya yang namanya Paskah itu meriah sekali perayaannya, bukan Natalnya. Tapi Paskahnya yang meriah. Karena apa? Disitulah kita menjadi satu kembali dengan Allah, menyatukan kembali dengan Allah. Disitulah kita dimerdekakan oleh Kristus dan kembali kepada hidup kekal, ya. Dan kehidupan kekal itu ya hanya ada di dalam Kristus, ya, penyatuan itu. Kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Kalau kita perhatikan ini ayat seperti mirip dengan sahadat. Sahadat itu seperti ini. Inilah sahadatnya orang Kristen. Dan sahadatnya orang Yahudi, katakan Shema Israel Adonai Yahweh Shema Yahweh Echad. Itu sahadatnya Yahudi. Tetapi kekristenan katakan ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, dan karyanya, kematiannya. Ya, jadi karya kematiannya itulah yang mengembalikan kita dan mengenal kita dan dapat kita mengasihi Allah dengan sempurna. Ya. Jadi jangan bilang hukum utama hanya kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Tidak, lihat hukum yang di atasnya. Hukum yang terpenting yaitu tentang kita mengetahui dan mengenal tentang keesaan Allah. Ya, sehingga kita dapat mengasihi Allah dengan benar dan kita bisa mengasihi sesama manusia. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah dengan benar kalau kita tidak memahami tentang keesaan Allah? Tidak mudah itu. Ya, tidak mungkin bisa seperti itu. Ya. Ini hukum orang Kristen yang tidak boleh keliru. Yang kalau sepintas memang seperti sahadat. Jadi kalau Allah yang mengutus Yesus, jadi tidak mungkin Allah namanya Yesus. Ya, banyak yang mengatakan ya Yesus Allah, Allah ya Yesus. Ya. Coba kita lihat di sini, ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Masa yang utus namanya Yesus juga? Ya, itu artinya ada di situ perbedaan antara Bapa, antara Allah dengan Yesus. Ya, kita lihat lagi dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Jadi kekristenan yang tepat adalah landasannya adalah Yesus Kristus, bukan lain, bukan bahasa roh, bukan perpuluhan, bukan tentang sabat.
dasarnya adalah Yesus Kristus. Jadi dasar kekristenan kita jangan keliru dalam mengiring Allah, dalam mengiring Tuhan, ya. Harus letakkan dasar yang tepat, ya. Jadi, ya, kita memahami di sini, ya, bahwa keesaan atau ketauhidan itu adalah bentuknya adalah jamak, karena dari kata ehad, ya, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa anak? Ya, anak adalah firman. Siapa Roh Kudus? Roh yang menghidupkan manusia, adalah Roh Allah sendiri, ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi inilah tentang keesaan Allah, supaya kita lebih memahami tentang keesaan Allah. Ya, pertanyaan yang kedua tentang saudara kita, yaitu tentang, ya, pencatatan Yesus dari usia 12 sampai usia 29 tahun tidak tercatat di dalam Alkitab. Kenapa tidak dicatat? Sedangkan kalau nabi-nabi lain di kitab lain ada pada semua tercatat. Kenapa Yesus tidak tercatat? Sebenarnya Yesus tercatat di dalam kitab-kitab sejarah. Itu sebabnya dalam kekristenan kita, ya, harus memahami juga dengan pengajaran para rasul. Sebab para rasul lah yang menjadi saksi mata pada saat Yesus ada di bumi ini. Ya, kita lihat dari pengajaran para rasul yang pertama, kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Siapa kami? Ya, dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Kami ini adalah Paulus, karena Paulus yang menuliskan 2 Tesalonika. Siapa Paulus? Adalah para rasul. Itu artinya ajaran yang kamu terima dari para rasul, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi ajaran para rasul itu ada dua, secara lisan atau secara paradosis dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, atau sejarah atau tradisi, yang juga yang kedua ajaran secara tertulis, yaitu Alkitab. Itu sebabnya Alkitab juga mencatat tentang ajaran secara paradosis atau secara sejarah dan secara lisan. Coba kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat yang ke-25. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ya, kenapa tidak bisa memuat? Padahal itu sudah dituliskan semua yang tercatat. Ya, ternyata ada kitab yang namanya kitab sejarah. Ya, kitab-kitab tradisi. Itu sebabnya Alkitab tidak dikatakan jika dunia ini tertulis semua tidak akan bisa tercatat, karena ada ajaran secara lisan. Nah, kekristenan sekarang melupakan tentang ajaran secara lisan sejarah. Ya, kitab sejarah ini bukan menjadi iman Kristen, tetapi wajib dipelajari untuk mengetahui latar belakang dari ayat-ayat atau pasal-pasal yang tercatat di dalam Alkitab. Itu sebabnya supaya kita sebagai kekristenan tidak ada yang comot logi, ya, untuk menurutkan kedagingan, comot sana, comot sini. Ya, harus melihat dalam sejarahnya, konteksnya. Ini bagaimana sejarahnya, ya, sehingga kita bisa tahu. Nah, begitu juga tentang pencatatan Yesus dari usia 12 tahun sampai 29, ya, tidak ada dituliskan di dalam Alkitab, tapi ada tercatat di dalam kitab sejarah. Ya. Dan mereka tidak mau belajar kekristenan tentang kitab sejarah. Makanya mereka katakan tidak ada catatannya kemana Yesus. Ya, Yesus nggak kemana-mana. Kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang 46 sampai 51.
Lukas pasal 2 ayat 46 sampai dengan 51. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Stop. Siapa dia dan siapa dia? Yesus. Dia duduk di para guru-guru, alim ulama, para ahli-ahli Taurat, para ahli Tanak, pak ahli-ahli kitab Talmud. Dia belajar di sana. Terus? Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ya, terus? Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Iya. Jadi Yesus tidak kemana-mana. Di mana dia? Di bait Allah belajar. Ya, dia sekolah di sana, mempelajari tentang hukum Yahudi, hukum Farisi, kitab Talmud, ya, dari kitab-kitab Tanak, semua dia pelajari. Itu sebabnya, ya, usia 12 sampai 29 ia belajar. Ya, saya juga ada kitab sejarah. Ya, ini kitab sejarah Injil semasa Yesus. Ya, ini Injil Thomas. Ya. Di bab kedua, seorang kepala sekolah mengusir keluar kota. Dan selagi Yesus berjalan dengan ibunya Maria di tengah pasar kota itu, ia melihat seorang kepala sekolah sedang mengajar murid-muridnya. Jadi apa yang tertulis dalam Alkitab dijelaskan di sini semua. Ya, itu sebabnya untuk kita memahami kemana usia Yesus pada usia 12 sampai 29, dia ada di bait Allah. Untuk apa dia? Dia berdiam di sana, dia belajar. Ya. Ya, kita tahu dia juga sebagai kurios, sebagai Tuhan, tetapi juga manusia. Inilah yang disebut tentang yang namanya hipotasis. Ya, firman yang hidup. Nanti saya jelaskan lagi tentang hal itu. Ya, jadi ya sejarahnya ada. Itu sebabnya kalau kita belajar dalam pengajaran gereja mula-mula atau gereja apostolik, dia memegang semua sejarah. Ya, jadi ya hilangkanlah. Ya, apalagi pembicaraan ini keluar dari mulut orang Kristen sendiri, tidak memahami tentang sejarah kemana Yesus usia 12 sampai 29 tahun. Ya, memalukan sekali. Belajarlah tentang semua kekristenan, itu luar biasa. Ya, yang berikutnya tentang firman yang menjadi manusia. Ya, banyak sekali yang mengatakan kalau firman menjadi manusia, ya berarti setiap Allah berbicara harus jadi manusia. Ya, tidak seperti itu. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, kata firman telah menjadi manusia itu artinya, maknanya ya firman mengambil daging manusia. Ya, itulah yang disebut dengan reinkarnasi. Hanya sekali, tidak bisa berkali-kali. Kalau sudah mengambil sekali, ya sekali dia menjadi ngambil daging itu. Ya, kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Filipi pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan.
Ya, artinya ada jenjang. Ya, sebab firman keluar dari Allah. Ya. Jadi, firman itu ya Allah sendiri, tapi firman itu bukan Allah. Ya. Nanti saudara lihat dalam video-video saya yang lain sehingga banyak penjelasan tentang hal ini. Ya. Yang ingin saya pertegas, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil, ya firman itu mengambil rupa ya seorang manusia, hamba, mengambil. Ya, bukan dia menjadi, setiap berkata menjadi, tidak. Firman itu mengambil rupa. Kenapa firman itu mengambil rupa? Ya, karena kita tahu ya bahwa firman juga tidak bisa mati. Itu sebabnya dia mengambil rupa manusia. Tapi ingat, dia tidak berdosa. Kita lihat dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, dia setara dengan kita, imam besar kita hanya satu, dia tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena dia adalah firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah tidak pernah berbuat dosa. Bahkan kalau tubuhnya tidak kudus, dia terbakar. Itu sebabnya pada saat pengambilan Maria, mengambil daging Maria, saya yakin Maria dikuduskan supaya dia tidak terbakar. Ya, sebab firman Allah adalah kudus, Allah sendiri kudus. Ya, itu sebabnya walaupun ya dia penciptaan dari Allah, dia keluar dari Allah, ya, tapi dia tidak menganggap setara dengan Allah. Ya, tapi kuasanya sama. Coba kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18. Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dia berkuasa ya tentang nyawanya dan berkuasa juga untuk mengambilnya sendiri, karena dia berkuasa. Karena apa? Kuasa telah diberikan oleh Yesus. Sejak kapan? Ya, pada saat itulah Yesus keluar dari air, kuasa itu diberikan. Ya, kita lihat Matius pasal 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, kepadaku telah diberikan kuasa di surga. Siapa yang memberikan? Bapaknya Allah. Siapa yang menerima? Yesus, Tuhan. Jadi Allah dengan Tuhan berbeda. Ya. Kurios, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Itu sebabnya dia katakan tidak dapat yang dapat mengambilnya dan memberinya. Hanya dia yang dapat mencabut nyawanya sendiri. Karena apa? Karena dia adalah firman Allah. Apa yang dia matikan? Kedagingannya disalibkan. Itu sebabnya Alkitab katakan salibkan kedaginganmu. Ya. Jadi ya, kata firman di sini bukan berarti Allah berkata jadi manusia, Allah berkata jadi manusia, tidak. Di sini adalah pengambilan firman menjadi daging. Daging itu diambil dan firman masuk. Ya, pengambilan itu hanya sekali. Ya, ini saja yang dapat kami bagikan. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Aleichem.